Firman kudus untuk kebangunan pagi. Mengenal kebenaran, mutlak untuk kebenaran, dan memberitakan kebenaran di zaman jahat sekarang ini. Minggu kelima, hari ke-6. 1 Korintus pasal 14 ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, Paulus memberitahu kita, bahwa kita harus melatih diri kita beribadah. Melatih diri kita beribadah, adalah melatih roh kita, sehingga kita bisa mengekspresikan rahasia ibadah. Allah dimanifestasikan dalam daging. Ini ditunjukkan oleh perkataan Paulus dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6-7, yang berkata, karena itulah, kuperingatkan engkau, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena Tuhan Yesus, sebagai rahasia ibadah, ada dalam roh kita, untuk mengekspresikan dan mempraktekkan rahasia ini, kita perlu melatih diri kita beribadah, dengan melatih roh kita. Pembacaan hari ini. Sebelum kita melakukan apapun, kita harus melatih roh kita. Kemudian roh kita akan memimpin kita, dan apapun yang kita lakukan, akan menjadi ibadah. Allah dimanifestasikan dalam daging. Ini adalah berlatih beribadah. Dalam segala sesuatu, kita perlu melatih diri kita beribadah. Sebelum kita berbicara, kita harus melatih diri kita beribadah. Karena itu, kita harus hidup, berjalan, menempuh kehidupan sehari-hari, dan membawa diri kita menurut roh kita. Paulus menasehati Timotius untuk berdoa, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jika kita beribadah, itu akan mempengaruhi pilihan gambar yang kita gantung di kamar tidur kita, jenis pakaian yang kita kenakan, mode rambut kita, dan percakapan kita. Hayat batiniah ibadah memiliki ekspresi luaran. Manifestasi ibadah seperti itu adalah satu kesaksian dan memiliki pengaruh kepada orang yang berjumpa dengan kita. Dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita kenakan, haruslah ada kesan bahwa Allah dimanifestasikan dalam kita. Dalam kehidupan gereja, harus ada manifestasi Allah dalam daging. Agar ini menjadi situasinya, dalam gereja harus ada kesatuan yang mulia antara Allah dan manusia. Di batin, kita harus memiliki Allah, tetapi Allah dimanifestasikan dalam daging, melalui keinsanian yang normal dan tepat. Semua orang dalam kehidupan gereja, saudara dan saudari, orang-orang yang lebih tua, dan orang-orang muda, harus bersikap dengan cara yang normal, dan sesuai dengan usia mereka. Alih-alih berpura-pura, harus ada kesejatian yang insani dan ilahi. Gereja sebagai rumah Allah, adalah Allah yang hidup menjadi daging, dan dimanifestasikan dalam daging. Dalam keempat Injil, Allah dimanifestasikan dalam daging, dalam Yesus sebagai satu individu tunggal. Tetapi dalam 1 Timotius pasal 3, manifestasi Allah dalam daging, adalah dalam seluruh gereja secara korporat. Kristus adalah manifestasi Allah dalam daging, tetapi demikian pula gereja. Kita adalah gereja, tetapi kita masih dalam daging. Ketika kita berhimpun bersama di dalam roh, Allah dimanifestasikan di antara kita. Inilah manifestasi Allah dalam daging.
Sama seperti Kristus Sang Kepala, adalah manifestasi Allah dalam daging, begitu juga tubuhnya. Jika seluruh gereja berhimpun bersama secara tepat, dan orang yang tidak percaya datang, ia akan sujud menyembah Allah, dan mengaku, sungguh, Allah ada di tengah-tengah kamu. Hadirat Allah dikenal, ketika gereja berhimpun secara tepat. Kita mengakui bahwa kita masih daging, tetapi Allah, yang hidup dalam roh kita, akan dimanifestasikan, diekspresikan, dalam daging kita. Manifestasi ini pastilah bukan sekedar individu, tetapi korporat. Karena kehidupan gereja yang tepat, adalah manifestasi korporat Allah dalam daging, gereja dari Allah yang hidup, dalam perampungan rahasia ibadah. Agar gereja menjadi ekspresi korporat Allah dalam daging, setiap orang dalam gereja harus ditransformasi. Puji Tuhan.